Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain, serta para pemirsa Roja TV atau TV-TV lain, serta para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sedang bahas rukun iman. Dan sudah selesai pembahasan rukun iman pertama, yaitu iman kepada Allah, mencakup 4 poin: iman kepada keberadaan Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada asma dan sifat Allah. Semua sudah diterangkan. Kita masuki sekarang rukun yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Dari Aisyah radhiyallahu anha, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Para malaikat telah diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Maksud diciptakannya 3 makhluk dari 3 bahan berbeda ini adalah jasadnya atau fisiknya. Bahan pembuatan dari 3 bahan tadi, tapi tidak berarti malaikat berupa cahaya, sebagaimana jin tidak berarti berupa api, dan kita manusia tidak berarti berupa tanah. Hanya bahan dasarnya. Kalau sudah jadi, ya kita dari tanah kayak begini. Jin kalau sudah jadi tidak menyala-nyala. Kalau jin itu nampak kemana-mana seperti api, tidak. Karena jin bukan api, tapi terbuat dari api. Kita bukan tanah, tapi terbuat dari tanah. Malaikat bukan cahaya, tapi terbuat dari cahaya. Di antara sifat-sifat malaikat yang diterangkan oleh Allah adalah, pertama, para malaikat memiliki sayap. Sebagaimana dalam surah Fatir ayat yang pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ini bukan ayat ta'addud. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, dan yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap, ada yang 2-2, ada yang 3-3, dan ada juga yang 4-4. Beda jumlah sayap malaikat. Malaikat Jibril sayapnya berapa? 600 sayap. Satu sayapnya kalau dibentangkan menutupi seluruh ufuk.
Dan sifat malaikat diantaranya suka berbaris dengan rapih dan rapat. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha?" Qulna ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Qal yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarasawna fis saf. Kenapa kalian tidak berbaris seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Allah? Maksudnya berbaris ketika sholat. Berbarislah seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Allah. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana berbarisnya para malaikat di hadapan Allah? Beliau menjawab, mereka menyempurnakan dulu shaf yang awal, baru membentuk shaf kedua dan seterusnya, dan mereka merapatkan shaf tersebut, tidak renggang dan tidak boleh renggang. Nanti setan nyelip. Ingat, nyelipnya setan ke tempat yang renggang bukan ikut sholat. Jangan husnudzon kepada setan. Sampai ada seorang ustadz yang ngomong, biarkan renggang. Agar setan, kata hadis, nyelip biar ikut sholat. Kata Nabi jangan renggang, kata dia biarkan renggang. Husnudzon kepada setan. Setan nyelip bukan untuk ikut sholat, tapi apa? Mengganggu, menggoda. Rapatkan, sebagaimana merapatkan para malaikat merapatkan shaf mereka. Dilihat dari segi tugas yang Allah berikan kepada para malaikat, mereka terbagi kepada beberapa jenis tugas malaikat. Di antara mereka ada yang diberi tugas untuk memberi wahyu dari Allah kepada para nabi dan para rasul. Dia adalah Ar-Ruhul Amin. Disebut Ar-Ruh karena hamilur ruh. Malaikat Jibril disebut ruh karena hamilur ruh, pembawa ruh. Dan ruh yang dimaksud di sini adalah wahyu. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh dari perintah kami. Ruh yang dimaksud Quran. Quran disebut ruh, disebut syifa, disebut nur, disebut furqan, disebut dzikir, sesuai dengan fungsinya. Salah satu sebutan bagi Al-Quran ruh, karena fungsinya seperti ruh, menghidupkan jiwa yang sudah mati. Maka malaikat Jibril disebut ruh karena dia membawa ruh. Dan ruhnya ini terpercaya, al-amin. Nazala bihi ruhul amin. Al-Quran diturunkan oleh ruh yang amin. Amin itu terpercaya, jujur, tidak salah. Makanya secara spesial diutus oleh Allah. Makanya sungguh aneh kalau ada sekelompok orang yang menyatakan Jibril khianat. Harusnya ini wahyu diberikan kepada Ali, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengkhianat katanya. Oleh Allah malaikat Jibril disebut Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya oleh sekelompok orang yang sesat, yang kotor jiwanya. Malaikat Jibril dibenci karena berkhianat. Ya masuk akal. Kalau toh benar berkhianat, masa Allah diam? Allah salah milih utusan, gak mungkin, mustahil. Nah,
Beliau adalah Jibril. Siapa yang memusuhi Jibril, ketahuilah, dialah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hati Nabi SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 97, "Man kana aduwan li Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'iznillah." Siapa orang yang memusuhi Jibril, ketahuilah, sungguhnya Jibril lah yang telah menurunkan Al-Quran ini kepada hatimu dengan izin Allah. Kadang malaikat Jibril disebut juga dengan sebutan Ruhul Qudus. Ruh yang kudus. Kudus itu yang suci. Makna suci, tidak ada salah. Maksum mereka dari kesalahan. Kalau malaikat yang lain aja oleh Allah disebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu terjaga dari kesalahan, tidak pernah maksiat sedetik pun kepada Allah. Selalu melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan. Itu umumnya malaikat atau malaikat penjaga neraka seperti itu. Apalagi malaikat Jibril yang teragung di antara para malaikat. Maka Allah menyatakan, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Katakanlah olehmu, Al-Quran ini diturunkan oleh Ruh Kudus dari Allah dengan sebenar-benarnya. Malaikat Jibril diterangkan beberapa sifatnya oleh Allah memiliki kekuatan yang dahsyat. Yang Allah katakan dalam surah An-Najm ayat 4 sampai ayat 9, "In huwa illa wahyu yuha, 'allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la, thumma dana fatadalla, fakana qaba qausaini aw adana." Ayat sebelumnya, "Wa may yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Ayat sebelumnya setelah wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang apabila bintang itu jatuh, maksudnya kiamat. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian itu yaitu Nabi Muhammad SAW tidak sesat, ma dhalla tidak dhal, wa ma ghawa tidak gawin. Sesat tidak, melampaui batas juga tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyuha. Yang dibicarakannya itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. 'Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh syadidul quwa. Syadidul quwa yang dimaksud malaikat Jibril. Malaikat yang sangat dahsyat kekuatannya. Dzu mirrah memiliki kekuatan yang luar biasa. Fastawa, lalu dia tegak. Malaikat Jibril tegak, istiwa. Allah juga istiwa di atas arsy. Tapi cara istiwanya tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Istiwanya Allah dengan istiwanya malaikat Jibril jelas jauh berbeda. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia saat itu sedang berada di al-ufuqul a'la. Tsumma dana fatadalla. Lalu dia mendekat dan semakin mendekat. Fakana qaba qausaini aw adana, sehingga jarak antara keduanya mungkin seukuran 2 busur atau kurang. 2 busur panah. Mungkin satu busurnya itu sedepak gini, 1,5 meter. Nabi SAW mendekat kepada malaikat Jibril. Dan ini adalah ketika
dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika di sana Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, dan ternyata malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Allah berfirman dalam surah An-Najm 13 sampai 16, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha." Sungguh Nabi SAW telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli di kali yang lain, di saat yang lain. Nah, itu pada waktu Mi'raj. Di mana? Inda sidratul muntaha, di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di samping sidratul muntaha ini ada surga ma'wa. Surga sudah ada waktu Mi'raj. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika itu sidratul muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Nabi SAW juga tidak tahu, yang jelas warna-warni yang sangat indah yang nggak pernah terlihat seperti itu. Nah, kadang-kadang malaikat Jibril menjelma sebagai orang yang terlihat oleh para sahabat. Hadis yang kita sedang bahas, datang orang bertanya tentang Islam, iman, ihsan, ternyata jelmaan siapa? Malaikat Jibril. Dikenal aja hadis itu dengan sebutan hadis Jibril, yang kemarin sudah kita bahas. Tapi lebih sering malaikat Jibril menyamar sebagai seseorang yang serupa dengan seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalabi radhiyallahu anhu. Sebagaimana sering kita jelaskan itu. Itulah malaikat Jibril. Di antara para malaikat ada lagi yang ditugaskan untuk mengatur hujan, mengatur tiupan angin sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka. Dialah malaikat Mikail alaihissalatu wassalam. Dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, mulia dan agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan dia memiliki beberapa malaikat pembantu yang diperintah oleh Mikail sesuai dengan perintah Allah. Eksekutornya itu para malaikat, anak-anak buah dari Mikail. Baik mengatur awan, kemana awan itu bertiup, menurunkan hujan, termasuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan malaikat Mikail memerintahkan anak buahnya itu sesuai dengan perintah Allah. Kata Allah, tiupkan awan itu ke arah barat. Barat diperintahkan digiring. Ke timur, ke utara, selatan, arah atas atau bawah. Turunkan hujan. Tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang itu matikan. Berkata Rasul SAW kepada Jibril, ala ayyi syai'in Mikail, untuk tugas apa Mikail? Dijawab alal qatar wan nabat, untuk tugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Semua atas perintah Allah. Mereka hanya sebagai pelaksana. Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tidakkah kalian perhatikan pohon yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkan pohon itu atau kami? Kita kan hanya menanamnya. Mungkin benih, mungkin stek, mungkin yang lain-lain gitu. Kita tanam, sudah. Yang menumbuhkannya siapa, yang memproses pertumbuhannya? Allah. Dan Allah merintahkan malaikat Mikail. Malaikat Mikail merintahkan anak buahnya untuk memproses pertumbuhan itu. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Tidakkah kalian lihat, perhatikan air yang kalian minum?
Kaliankah yang menurunkan air itu dari awan atau kami? Kita tidak menurunkan air itu dari langit, tidak. Allah yang memerintahkan. Terus yang mengeksekusinya para malaikat bawahan-bawahan dari malaikat Mikail. Di antara malaikat ada lagi yang ditugaskan untuk meniup sangkakala pada waktunya. Sebagian ulama menyebut ini malaikat Israfil. Berdasarkan salah satu hadis bahwa malaikat Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala. Walaupun hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya dengan sanad yang dhaif. Sebagian ulama lagi menyatakan tidak disebut bahwa peniup sangkakala itu Israfil. Ada tiupan sangkakala, ada malaikat Israfil, tapi tidak ada keterangan peniupnya itu Israel, kecuali hadis dhaif riwayat Imam Ibnu Jarir tadi. Akan tetapi walaupun demikian, sebagian ulama, Imam Ibnu Jarir sendiri, Imam Ibnu Katsir sendiri, kalangan ulama Ahlus Sunnah, ada yang menetapkan Mikail Israfil lah yang meniup sangkakala tersebut. Jibril, Mikail disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tapi Israfil tidak. Tapi nama malaikat Israfil disebut dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebagaimana Nabi SAW ketika sholat qiyamul lail, sholat tahajud, setelah takbir sebelum Fatihah, beliau membaca doa iftitah, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Bagus doa ini dihafalkan dan baca dalam tahajud kita atau di luar tahajud. Karena apa? Banyaknya ikhtilaf yang terjadi sehingga kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita mohon petunjuk untuk ditunjuki ke pendapat yang benar dari pendapat yang diikhtilafkan di kalangan manusia. Berdasarkan doa ini, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, penguasa Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Engkaulah ya Allah yang menghukumi hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang mereka ikhtilafkan. Ihdini limakhtulifa minal haqqi biidnik. Tunjuki aku dalam perkara yang diikhtilafkan kepada yang benar biidnik dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Karena engkau maha pemberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini doa bagus. Nah, di doa ini disebut malaikat Israfil. Tapi tidak disebut tugasnya. Ada lagi malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Sebagian ulama ada yang menyebut namanya Israel. Tapi tidak ada nas hadis yang sahih. Ada tapi dhaif juga. Makanya sebagian ulama tidak menetapkan. Walaupun sebagian ulama ahlu sunnah yang lain menetapkan. Adapun yang tidak menetapkan karena malaikat adalah alam gaib. Dan alam gaib tidak boleh diyakini kecuali melalui
keterangan Quran atau hadis yang sahih. Kalau hadisnya tidak sahih, jangan diterima. Tapi sebagian ulama ahlu sunnah ya ada yang menetapkan Israel. Adapun Quran dan hadis menyebut malaikat pencabut nyawa dengan sebutan malakul maut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 11. Allah menyatakan, Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum, thumma ila rabbikum turja'un. Katakan oleh Muhammad, akan mewafatkan kalian malakul maut. Disebutnya malakul maut. Yang memang ditugaskan untuk itu kepada kalian, kemudian hanya kepada Allah lah kalian semuanya akan dikembalikan. Malakul maut ini memiliki anggota yang banyak. Tak terhitung banyaknya. Baik anggotanya itu malaikat-malaikat yang ramah, menyenangkan. Mereka turun beserta malakul maut bila yang akan mati ini orang mukmin yang soleh. Disebutnya malaikat rahmat. Ada lagi malaikat yang garang, yang menakutkan. Malaikat azab. Turun ketika yang akan mati ini orang kafir atau orang durhaka. Makanya para malaikat di bawah pimpinan malakul maut disebut juga dengan sebutan para utusan Allah. Allah yang mengutus mereka untuk mencabut nyawa orang yang sudah tiba ajalnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am 61, Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, orang itu akan diwafatkan oleh para malaikat utusan kami dan mereka tidak lalai sedikit pun. Ketika yang dicabut nyawanya itu orang kafir, orang durhaka, ketika dicabut nyawanya, dipukuli wajahnya dan punggung mereka. Hanya kita yang melihat proses kematian orang kafir tidak melihat para malaikat yang memukuli wajah dan punggung tersebut. Tapi ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran di antaranya surah Al-Anfal 50. Allah menyatakan, Walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir diwafatkan oleh para malaikat. Mereka itu memukuli wajah-wajah dan punggung-punggung orang-orang kafir dan bokong-bokong orang kafir sambil dibentak, rasakan olehmu azab yang membakar ini. Juga diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nahl mulai dari 28 sampai 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang berbuat dolim kepada diri, sedang melakukan dosa lah, kedurhakaan lalu wafat. Mereka juga diazab ketika kematiannya. Dalam hadis yang diterima dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, Rasul SAW menceritakan proses kematian seseorang baik mukmin ataupun kafir dan bagaimana perjalanan ruh setelah dicabut dalam salah satu hadis yang panjang. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang mukmin apabila sudah tiba di akhir dari kehidupannya, mau pindah ke alam akhirat, turunlah para malaikat.
Wajah-wajah mereka sumringah, bercahaya. Mereka membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga. Lalu mereka duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'siha. Lalu turunlah malakul maut alaihi salam sampai dia duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati ini lalu berseru, ya ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Keluarlah, diambil secara lancar, lalu diestafetkan ke malaikat yang ada di sekitarnya sampai diletakkan di kain kafan dari surga, ditaburi wewangian dari surga, lalu menyebarlah wewangian tersebut. Lalu dibawa naik ke langit. Setiap bertemu dengan rombongan malaikat di perjalanan, mereka bertanya, ruh siapa yang baik ini? Dijawab, ini ruh fulan bin fulan. Disebut dengan sebaik-baik nama. Terus sampai langit pertama minta dibukakan, lalu dibukakan. Langit kedua, ketiga, sampai ketujuh. Lalu Allah Azza wa Jalla menyatakan, A'idhuhu ilal ard, fa inni wa'antuhum. Inni khalaqtuhum minha, wa'u'iduhum fiha, wa ukhrijuhum minha maratan ukhra. Kembalikan dia ke tanah, ke dalam ruhnya, ke dalam jasadnya yang sudah dikuburkan di tanah. Karena aku berjanji dari tanahlah aku ciptakan mereka, ke tanahlah aku mengembalikan mereka, dan dari tanahlah aku keluarkan kembali mereka kelak. Lalu dimasukkanlah ke dalam jasadnya di alam kubur. Maka hidup lagi nanti di alam kubur. Bukan di kuburan ya, di alam kubur. Ingat, beda. Harus dibedakan antara alam kubur dengan kuburan. Alam kubur bukan kuburan, kuburan bukan alam kubur. Maka membuktikan adanya alam kubur dengan cara kuburan itu digali, nggak ada yang berubah, lalu nggak percaya. Keliru dia. Kan di dalam hadis kalau dia orang mukmin, di alam kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Dibuka pintu menuju surga, lalu bertiuplah angin surga. Nih ada orang mukmin soleh mati nih, digali kuburan, tetap aja segitu. Mana nggak ada angin surga? Disimpulkan nggak ada alam kubur. Kenapa? Karena datanya keliru, membuktikan alam kubur, tapi dengan meriset kuburan. Salah, kuburan bukan alam kubur. Kalau kuburan alam kubur, maka alam kubur bisa dihindari kalau gitunya. Takut ketemu munkar nakir, nanti kalau saya mati jangan dikuburkan ya. Buang aja atau bakar aja. Mau dikubur mau tidak, mau dibakar, mau dimakan oleh singa, mau nyebur di laut, dimakan oleh ikan hiu, mau ditelan sama ular piton umpamanya, tetap masuk ke alam kubur walaupun tidak dikuburkan. Disebut alam kubur karena keumuman orang yang mati memang dikubur. Keumuman, maka disebutlah alam kubur. Tapi ada yang tidak dikuburkan tetap masuk alam kubur. Makanya nama lain dari alam kubur disebut alam barzakh. Makna barzakh pemisah, memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Alam barzakh nama lain dari alam kubur. Nah begitulah
Adapun orang kafir apabila dia mau mati, turun malaikat yang wajahnya hitam, bengis, membawa kain kafan dari neraka. Lalu duduk di sekitar orang kafir atau orang durhaka yang mau mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Lalu turun malakul maut. Duduk di samping kepalanya lalu berkata, wahai ya ayat Tuhan nafsul khabitha, hai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan dan azab Allah. Keluar nongol tapi enggan, dicabut oleh malakul maut. Kuat tenaga yang mencabut menyebabkan si ruh itu keluar dengan paksa sehingga memutuskan urat-urat dan syaraf orang tersebut. Lalu diestafetkan, lalu disimpan di kain kafan yang yang diambil dari neraka, menimbulkan bau busuk yang luar biasa, lebih busuk daripada bau bangkai terbusuk yang ada di alam dunia. Dibawa ke langit, tapi pintu langit tidak dibukakan. Enggan para malaikat. Akhirnya dilempar dari atas, terbawa hidup oleh angin, disambar oleh burung-burung sampai ke tempat yang jauh, walaupun akhirnya masuk juga ke jasadnya di alam kubur. Lalu dibangkitkan dan seterusnya. Ya, itu semua berbicara tentang malakul maut dengan rombongannya dari kalangan para malaikat. Ada lagi malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia dari apa? Dari kecelakaan yang tidak atau belum ditakdirkan menimpa dia. Dan malaikat penjaga ini disebut dengan malaikat hafazah. Kata Allah dalam Al-Quran, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Itu Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat 10 dan ayat 11. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakangnya menjaga orang itu atas perintah Allah. Diterangkan juga dalam surah Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafazah. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah lah yang maha kuasa di atas hamba-hambanya. Allah mengutus kepada kalian malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, kami utus para malaikat utusan kami untuk mencabut nyawa dan mereka tidak lalai sedikit pun. Malaikat penjaga menyingkir, tidak lagi menjaga orang itu karena waktu ajalnya sudah tiba. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wal mu'aqibatu minallah humul malaikatu yahfadunahu min baini yadayhi wa min khalfihi. Fa idza jaa qadarullahu ta'ala khalau minhu. Yang dimaksud mu'aqibat, sebab Allah menyatakan lahu mu'aqibatun. Bagi setiap manusia ada mu'aqibat. Mu'aqibat dari Allah maknanya para malaikat yang menjaga orang itu di depan dan di belakang. Bila datang takdir Allah, malaikat itu menyingkir. Takdir umpah orang itu celaka, tidak lagi dijaga oleh malaikat penjaga. Menyingkir akhirnya musibah yang Allah takdirkan itu kena mengenai dia. Tapi kalau belum ditakdirkan, maka tidak akan kena karena dijaga oleh malaikat ini. Berkata Mujahid. Mujahid seorang ahli tafsir, murid Ibnu Abbas di kalangan tabi'in.
Ma min 'abdin illa lahu malakun muwakkalun bihifdhihi fi naumihi wa yaqdhatihi minal jinni wal ins wal hawwam. Fama minha syai'un ya'tihi illa qala lahul malak wara'ak illa syai'un adzinallahu fihi fayusibuhu. Tidak ada seorang pun hamba kecuali dia ada malaikat penjaga, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dia, baik ketika tidur ataupun ketika terjaga, baik kalangan manusia, jin ataupun binatang. Tak ada sesuatu pun yang akan mendatanginya berupa musibah, tapi musibah itu belum ditakdirkan. Malaikat penjaga tadi memberikan peringatan, awas di belakangmu. Akhirnya orang ini tanpa diduga melakukan gerakan yang menyelamatkan dirinya. Kadang-kadang orang itu sendiri tidak sadar, kenapa saya jadi begini, untung saja nggak celaka. Nah gitu. Kecuali sesuatu yang Allah takdirkan, maka malaikat penjaga dia melalui musibah itu pun menimpa dirinya. Di antara para malaikat ada malaikat yang memelihara amal seorang hamba, baik yang baik atau yang buruk, dengan cara dicatat. Sebagaimana firman Allah, idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, selalu ada dua malaikat kanan dan kiri, duduk mereka, menempel ke setiap orang. Tak ada satu kata pun yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Raqib mencatatkan amal baik, atid mencatatkan amal buruk. Dalam surah Infitar ayat 10 sampai 12, wa inna alaikum hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bagi kalian ada malaikat penjaga, pemelihara, maksudnya memelihara amal-amal kalian. Kiraman katibin, ini malaikat yang mulia dan pencatat, mencatat amal baik dan buruk. Ya'lamuna ma taf'alun, malaikat itu selalu mengetahui apapun yang kalian lakukan. Termasuk amalan hati, karena apapun amal yang kalian lakukan termasuk amalan hati, niat baik atau buruk. Malaikat pencatat ini tahu isi hati orang. Adapun malaikat yang lain tidak ada keterangan mereka tahu isi hati orang. Tapi malaikat pencatat tahu. Sehingga dalam hadis disebutkan bila seseorang hamba punya niat, baru niat nih, nggak diucapkan, belum dilakukan, niat melakukan satu kebaikan, malaikat itu mencatat satu kebaikan. Berarti tahu tuh. Ketika kebaikan itu dilakukan, dicatat 10 kali lipat. Dan bila seorang hamba berniat keburukan, malaikat tahu, tapi tidak dicatat sampai keburukan itu dilakukan. Jadi ada malaikat pencatat. Selain itu ada malaikat yang ditugaskan di alam kubur. Siapa? Munkar dan Nakir. Tentang Munkar Nakir ini spesial, nanti ada penjelasan khusus. Karena penting bagi kita menumbuhkan rasa takut sehingga kita mengerem diri dari amal buruk di dunia karena takut berjumpa Munkar Nakir di alam kubur nanti. Ada lagi malaikat penjaga surga. Sebagian ulama menyebut namanya Ridwan. Ada hadisnya ada, tapi sekali lagi dhaif. Sama dengan malaikat Israel atau malaikat Mikail dianggap sebagai peniup sangkakala ya. Tapi hadis ini dhaif. Tapi walaupun dhaif, sebagian ulama Ahlus Sunnah menetapkan Ridwan.
Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah menuju surga secara berombongan-rombongan, berkelompok-kelompok. Sehingga apabila mereka datang ke depan pintu surga, dibukalah pintu surga itu oleh malaikat penjaga surga. Maka malaikat penjaga surga kemudian berkata, keselamatan atas kalian. Salamun alaikum, tibtum. Kalian dulu orang baik, mengamalkan amal baik. Fadkhuluha khalidin. Silakan masuk dan kalian abadi selama-lamanya di sana. Ini malaikat penjaga surga. Tidak satu dua, banyak. Tapi penghulu atau pemimpinnya sebagian ulama menyatakan itu Ridwan. Ada lagi malaikat penjaga neraka juga sangat banyak. Jumlah malaikat penjaga neraka tidak terhitung, nggak tahu berapa, saking banyaknya. Karena para penghuni neraka juga jauh lebih banyak daripada penghuni surga, ya enggak? Ya mungkin penghuni neraka banyak malaikat yang menjaganya sedikit. Tapi pemimpinnya ada. Dan nama pemimpinnya ini Malik. Disebut nama Malik dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Az-Zumar 71, sebelum ayat tentang orang bertakwa ahli surga tadi, Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatslu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Digiringlah orang-orang kafir menuju neraka jahanam secara berombongan-rombongan, berkelompok-kelompok. Sehingga apabila tiba di depan neraka, dibuka pintu neraka tersebut. Lalu penjaga neraka ini berkata, belumkah datang kepada kalian para rasul dari golongan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan memperingatkan kalian tentang pertemuan pada hari ini? Jadi itu pertanyaan para malaikat penjaga neraka. Banyak malaikatnya. Dalam surah Al-Alaq hampir ayat terakhir, faliyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Silakan mereka panggil kelompok-kelompok mereka nanti di akhirat. Kami pun akan memanggil az-zabaniyah. Az-zabaniyah itu sebutan untuk para malaikat yang mengazab ahli neraka di dalam neraka. Jumlah para malaikat di neraka diterangkan 19 malaikat. Tapi maksudnya ini 19 ini hanya para pemimpinnya aja. Masing-masing pemimpin yang 19 ini memiliki anggota yang jauh lebih banyak tak terhitung. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muddathir 30 dan 31. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatu lil bashar 'alaiha 19. Tahukah kamu apakah neraka sakor itu? Neraka sakor itu tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Kita dulu pernah membahas al-jannatu wan nar. Maksud la tubqi wa la tadhar, neraka tidak menyisakan dan tidak membiarkan, artinya seluruh tubuh ahli neraka termasuk bagian dalamnya itu kena api neraka.
termasuk tulang sumsumnya yang ada di bagian terdalam dari tulang yang kuat. Terkena, tidak tersisa satupun anggota tubuh ahli neraka kecuali kena api neraka itu. Wala tadar, dan tidak pernah membiarkan, walaupun sedetik tidak. Istirahat sedetik tidak, atau berkurang sedikit azabnya, enggak. Terus lawahatul bashar, itu membakar kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar, dan di dalam neraka itu ada 19 malaikat. Tapi sekali lagi maksud dari 19 ini 19 pemimpin dengan rombongannya yang banyak. Ketika dibakar, para ahli neraka nggak tahan menghadapi siksa. Lalu mereka minta dimatikan saja daripada disiksa. Dan berseru kepada pemimpin neraka, yaitu malaikat Malik alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf 77, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Para ahli neraka berseru, hei Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Hendaklah Rabbmu mematikan kami. Lebih baik matilah daripada disiksa begini. Maka Malik menjawab, innakum makithun, diem, kamu diem di sini, abadi selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Banyaknya para malaikat di neraka bisa terlihat di dalam hadis berikut ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannama yaumal qiyamah laha sab'una alfa zimam. Kullu zimamin fi yadi sab'ina alfa malakin yajurrunaha. Nanti pada hari kiamat di neraka Jahannam itu disediakan 70.000 zimam. Zimam itu rantai besar yang terbuat dari besi. Ada 70.000. Satu zimamnya dipegang oleh 70.000 malaikat yang menggusurnya. Ada 70.000 rantai besi, satu rantai besinya dipegang oleh 70.000 malaikat. Sekarang jumlah malaikat yang memegang rantai besi itu saja ada berapa? 70.000 kali 70.000, ya enggak? Jangan salah, 70.000 berarti satu rantainya 70.000, ini ada 70.000 rantai. Jadi 70.000 kali 70.000, 7 kali 7 berapa? 49. Tambah nolnya 8. 4,9 miliar malaikat. Itu hanya yang memegang rantainya saja, belum yang lain-lain. Banyak atau tidak sedikit tuh malaikat yang ada di neraka. Banyak dan tidak sedikit. Nggak terhitung tuh. Itulah, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari api neraka. Di antara para malaikat ada lagi yang ditugaskan untuk mengurus, memproses janin di dalam perut ibu ketika mereka mengandung anak-anaknya masing-masing. Dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini juga dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian
dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya masing-masing 40 hari pertama sebagai nutfah. Bahasa kitanya zigot. Nutfah itu setelah sel telur dengan sel sperma berjumpa lalu menempel di dinding rahim ibu. Itu nutfah. 40 hari. Kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah juga 40 hari. Kemudian berubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging juga 40 hari. 40 hari kali 3 berapa? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Setelah 4 bulan diutus satu malaikat. Malaikat itu meniupkan ruh. Setelah 4 bulan ruh ditiupkan baru uyak. Uyak itu apa? Bergerak sedikit. Karena sudah hidup ditiupkan ruh. Lalu malaikat itu di usia 4 bulan dari usia kandungan anak itu diperintahkan untuk mencatatkan 4 hal. Ini catatan takdir umri namanya. Nanti catatan takdir itu ada 5. Salah satu takdir umri. Maksudnya takdir seumur hidup sekali bagi setiap orang. Dan itu dicatat ketika usia masing-masing orang itu 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Dicatatkan 4 hal. Dicatatkan rizkinya, ajalnya, amalnya, suka dukanya. Bahagia atau menderita. Termasuk amal kita, ya. Antum sekarang duduk di sini dengan posisi berbeda-beda. Sudah dicatat ketika 4 bulan kita dalam perut ibu. Saya duduk sini, ke tangan saya begini. Sudah ada catatannya. Nggak mungkin menyimpang tuh. Ini yang disebut masyiatullah al-kauniyah. Kehendak Allah yang kauni berupa takdir. Kullu masya'akana wa malam yasha' lam yakun. Semua yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak mungkin terjadi. Jadi yang memproses para malaikat. Bukan otomatis si janin itu tumbuh berusaha sendiri. Enggak, diproses oleh malaikat itu. Selain itu ada lagi malaikat pemikul arsy. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy, mereka bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Haqqah ayat 17 Allah menyatakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Maka dipikulah arsy Allah pada hari ini itu maksudnya pada hari kiamat. Pada hari kiamat ketika terjadi kiamat arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Adapun sekarang malaikat pemikul arsy nggak tahu ada berapa. Nggak ada penjelasan ayat atau hadis yang sahih. Tidak ada. Tapi pada waktu kiamat nanti 8 malaikat. Lalu para ulama beda. Mungkin 8 golongan rombongan malaikat. Satu rombongannya mungkin banyak ya. Seperti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Juga Sa'id bin Jubair, Asy-Syabi, Ikrimah, dan Al-Dhahak menyatakan tsamaniyatu sufuf minal malaikah. Ada 8 saf malaikat yang memikul arsy. Karena arsy itu makhluk terbesar dan tertinggi. Alam jagat raya langit dan bumi yang 7 lapis ini kecil dibanding kursi Allah. Kursi Allah kecil dibanding arsy Allah. Arsy itu makhluk terbesar dan tertinggi. Maka para malaikat yang memikulnya jelas bukan malaikat yang kecil, tapi besar. Sebesar apa? Bisa tergambar, terbayang dari hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan udzinali an uhadditsa an malakin min malaikatillahi ta'ala hamalatil arsh ma baina syahmatu udhunihi ila atikihi masiratu sab'u mi'ati sanah. Telah diizinkan kepadaku untuk menceritakan satu di antara malaikat pemikul arsy bahwa jarak antara daun telinganya sampai ke pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Kalau kita dari mulai daun telinga ke ini paling berapa? 5 cm ada? 5 cm. Malaikat pemikul aras baru dari sini ke sini 700 tahun perjalanan dengan kendaraan tercepat. Bayangkan gedenya itu. Berdasarkan hal itulah maka kita bisa membayangkan jumlah malaikat di seluruh alam jagat raya ini sangat-sangat banyak. Ada lagi malaikat yang ditugaskan melayang ke sana kemari mencari majlis dzikir, majlis ilmu. Seperti yang sedang kita lakukan. Begitu ada mereka berbondong-bondong hadir, bertumpuk satu sama lain sampai tiba ke langit dunia. Ini saking banyaknya yang hadir di kalangan para malaikat di dalam sebuah majelis ilmu seperti ini. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang hal itu. Ada lagi malaikat penjaga gunung. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang menjelaskan tentang ucapan Jibril alaihi salatu wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari oleh batu sampai berdarah-darah. Beliau mengeluh kepada Allah. Maka malaikat Jibril turun lalu berkata, "Innallaha qad sami'a qawla qaumik laka wa ma radduhu 'alaik." Sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu kepadamu ketika mereka membantahmu. Lalu turunlah satu malaikat, malaikat gunung. Lalu berkata, "Innallaha arsalani ilaika." Allah mengutusku kepadamu untuk berkata, "In syi'ta an utabbiqa alaihim akhbasyain." Kalau engkau mau, engkau perintahkan aku, niscaya aku angkat 2 buah gunung ini ditimpakan kepada mereka. Hanya satu malaikat. 2 gunung, gunungnya jangan dibayangkan gunung kita. Gunung di sana batu semua. Nggak ada pohon, nggak ada tanah. Diangkat, ditimpakan. Asal Nabi memerintahkan kepada malaikat penjaga gunungnya. Apa kata Nabi SAW? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarikalah wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Aku hanya berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak turunan yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi ternyata malaikat itu banyak sebagaimana penjelasan Al-Quran dan hadis sahih yang kita jelaskan tadi. Ya cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.